digelar dalam rangkaian KTT ASEAN ke-42 yang diadakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, terkait dengan hal itu tentu ini juga menjadi permasalahan pelik kalau misalkan hak-hak kerja awak kapal tidak terpenuhi. Untuk mengulasnya pendengar di pagi hari ini, kita sudah bersama dengan mahasiswa komunikasi Undip, Anissa. Anissa, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Anissa, ini kalau kita bicara terkait dengan hak kerja awak kapal perikanan kita, kan kemarin ini Anissa juga menggelar kampanye begitu ya. Ini memang seberapa pelik sih urusan masalah hak kerja awak kapal kita? Apakah problem-problem yang muncul juga cukup banyak begitu? Iya, baik. Sebelumnya saya sempat melakukan wawancara juga kan dengan para awak kapal yang sudah kembali ke Indonesia seperti itu. Kalau Oke. permasalahannya sendiri, kalau misalnya kita lihat di lapangan, sekarang ini memang sangat pelik gitu, Mbak. Memang kalau misalnya dalam pemenuhan eh, ABK yang tidak dibayar di sana, atau Oke. bahkan mereka memiliki tempat yang tidak layak, makanannya tidak layak, bahkan mengalami beberapa kayak siksaan fisik seperti itu oleh orang yang lebih berkuasa gitu daripada Mm-mm. mereka. Kenyataannya memang di kapal itu masih banyak yang seperti itu, Mbak. Itulah yang membuat saya itu tertarik gitu untuk memberikan pemahaman lebih gitu mengenai topik ini. Oke, baik. Jadi masalah-masalah yang dihadapi para awak kapal kita itu adalah terkait dengan upah juga menjadi sorotan ini Anissa ya. Iya, betul. Upah, hak libur, hak cuti, kemudian jaminan pemeliharaan kesehatan bagaimana untuk mereka? Iya, kalau misalnya kita berbicara tentang ABK yang keluar negeri ya, Mbak. Mm-mm. Eh, saya sempat ngobrol juga dengan ABK yang katanya mereka bahkan tidak bersandar sampai berbulan-bulan, Mbak. Jadi Oke. mereka kayak diasingkan gitu di tengah Mm-mm. laut dan mereka tidak bersandar. Jadi ketika mereka mengambil ikan, ikannya itu diberikan ke kapal lain sehingga kapal itu tidak bersandar ke daratan, sehingga mereka juga tidak bisa libur, tidak bisa berkomunikasi dan seperti Oke. diasingkan ke tengah laut seperti itu. Untuk jaminan kesehatannya juga sama, apa namanya tidak jelas gitu. Kalau misalnya saya mendengar langsung ya dari ABK-nya, Mm-mm. kenyataannya seperti itu. Oke, ini untuk ABK yang bekerja di luar negeri atau di Indonesia saja itu datanya? Kalau ini kebanyakan ini sih yang di luar negeri. Di luar negeri ya. Dan itu saat ini Anissa sudah menjalin komunikasi dengan mereka, kemudian langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan? Iya, kalau misalnya saya kemarin berkomunikasi dengan ABK yang sekarang berada di Pemalang ya. Jadi Mm-mm. saat ini untuk ABK-ABK yang di luar negeri, sekarang mereka itu sudah kayak memiliki badan apa namanya ya, LBH-nya, di Oke. mana mereka juga membantu rekan-rekannya yang memiliki masalah serupa untuk apa namanya mendapatkan hak-haknya seperti itu. Jadi memang dari ABK-nya sendiri juga Mm-mm. sudah mulailah memiliki kesadaran untuk saling membantu untuk teman-temannya gitu dengan mendirikan LBH itu. Oke, kalau tadi disampaikan ada yang tidak bersandar sampai dengan berbulan-bulan begitu ya. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk praktek kerja paksa apa gimana nih? Iya betul, itu sudah masuk dalam kategori kerja paksa sih. Mm-mm. Dan curahan hati para ABK kita seperti apa sih ke Anissa kemarin? eh Kalau saat itu ketika saya melakukan wawancara ya, karena saat itu yang saya wawancara ABK itu masih cukup muda gitu, Oke. kurang lebih itu Mm-mm. seumuran saya, Ya. lebih tua sedikit ya. Jadi ketika dia bercerita itu, dia bilang memang mereka itu tidak bersandar gitu selama berbulan-bulan, dengan tidak berkomunikasi dengan keluarga juga, dan apa namanya mereka juga apa namanya tidak layak gitu ya kerjanya. Bahkan Mm-mm. ketika mereka Oke. itu bisa kembali ke daratan gitu, mereka itu tidak mendapatkan upah gitu Oke. karena mungkin Baik. apa masalah gitu seperti itu. Tapi kalau kalau upah berarti tidak terbayarkan. Ya ada beberapa yang upahnya tidak terbayarkan karena mungkin ada apa masalah gitu dengan sahabat. Ada juga beberapa yang ditipu gitu Oke. karena ketika apa namanya seharusnya Ya. ada agen-agen yang membayarkan upah mereka, justru ketika mereka kembali itu agensinya hilang seperti itu. Ada beberapa Oke, juga kasus oke. seperti itu, Mbak. Itu mereka tidak mendapatkan semacam jaminan kontrak kerja begitu untuk kemudian haknya ini bisa dipertanggungjawabkan begitu loh.
Iya, kalau misalnya seharusnya itu Ya. memang ada gitu kontrak kerjanya. Namun kenyataannya itu di lapangan tidak semuanya yang benar-benar membaca kontrak kerjanya seperti Mm-mm. itu. Seperti yang kita tahu ya, Oke. ABK itu tuh tidak banyak syaratnya, tidak seperti tidak banyak syaratnya, tidak harus eh, pendidikannya juga kayak minimal SD seperti itu. Mm-mm. Jadi apa namanya ketika diberi kontrak kerja juga mungkin tidak dibaca dengan sepenuhnya atau bahkan percaya-percaya saja, bisa saja kenyataan di lapangannya ya Oke. kalau misalnya kita berbicara tentang kontrak, sehingga apa namanya kemungkinan ditipunya itu masih sangat banyak gitu orang-orang yang ditipu sehingga mereka tidak bisa mendapatkan upahnya atau tiba-tiba agensinya menghilang, itu Mm-mm. kayak gitu itu masih banyak sekali gitu di lapangan. Baik, itu mereka bekerja 24 jam atau bagaimana? Ya ketika berada di laut ya, ABK ini tentu bekerja itu 24 jam. Kalau Ya. misalnya saya mendengar curhatan mereka ketika malam gitu, mereka tetap harus Mm. menjaga. Bahkan saya mendengar langsung ya nih dari Ya. ABK, kalau ketika malam hari itu mereka bahkan mengikat diri mereka di kabin supaya mereka itu tidak tertidur gitu. Mm-mm. Apa Supaya namanya tidak memang tertidur. Kenapa? Apakah mereka tidak mendapatkan jam untuk istirahat begitu? iya, karena kan seharusnya mereka mendapatkan seperti itu ya. Ya. Namun kan ketika berada di atas kapal seperti itu yang memiliki Oke. kekuasaan tertinggi itu kan kapten kapal gitu. Seperti Ya. ketika Anda berada di kapal itu tidak ada yang bisa menolong karena tidak Mm-mm. tahu gitu di tengah laut siapa yang mau menolong gitu. Jadi ketika diperintah untuk Ya. kamu nggak boleh tidur, kamu harus menjagain umpan seperti itu. Mm-mm. Maka ya mereka harus mau tidak mau ya mereka harus mereka sehingga Oke. hal-hal seperti tidak tidur sampai harus mengikat dirinya karena menjaga supaya tidak tertidur itu Oke. banyak terjadi, Mbak. Oke. Adakah di antara mereka yang mengalami kekerasan ketika bekerja? Oke, kalau misalnya dari wawancara narasumber saya waktu itu disebutkan ada, cuma saat itu temannya yang mengalami. Jadi memang Dalam bentuk apa? kekerasan fisik sih, Mbak. Fisik. Ah, ah. Jadi kayak apa namanya kayak kalau kekerasan fisiknya itu bisa kayak dipukul Mm-mm. atau Mm-mm. mungkin apa namanya dilempar barang seperti Ya. kail Mm-mm. seperti itu. Kalau misalnya yang non fisik itu biasanya ini kan apabila pergi ke luar negeri seperti Ya. itu ya, kan ada banyak perbedaan bahasa ya, kayak language barrier-nya gitu. Nah di situ biasanya ketika ada language barrier Mm-mm. itu, di situ justru kayak membuat ada kemungkinan besar untuk Oke. mengalami kekerasan karena Oke, baik. seperti tidak sepemahaman seperti itu. Ya. Sehingga itu hal-hal seperti itu yang memicu adanya kekerasan. Mereka tidak pernah kemudian menyampaikan komplain atau menuntut ke pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka. Ya, kalau prosedur yang benar itu seharusnya kan mereka bisa itu melakukan Ya. komplain seperti melalui kapten itu. Kalau ketika di laut itu satu-satunya telepon yang bisa dilakukan itu melalui kapten gitu. Tapi ternyata hal itu sangat sulit dilakukan ketika berada di atas kapal gitu. Sehingga kemungkinan besar mereka bisa protesnya itu ketika sudah kembali ke daratan. Oke. Gitu. Dan itu pernah dilakukan oleh teman-teman ABK kita. Ya, sempat mereka ingin melakukan itu dengan berbicara ke Oke. kapten gitu. Saya ingin dihubungkan ke keluarga Oke. saya atau ke sini. Cuma ketika saya mendengar katanya ketika ingin telepon itu harus benar-benar ada keadaan darurat seperti misalnya sakit keras Oke. atau Oke. meninggal, itu baru benar-benar kayak bisa kontak yang benar-benar darurat gitu ke daratan gitu. Oke. Kalau misalnya kayak kontak-kontak biasa seperti itu biasanya tidak diizinkan gitu Oke, baik. kenyataannya. Praktek-praktek ini ternyata masih banyak terjadi yang dialami oleh ABK-ABK kita begitu Anissa ya. Nah, kemudian apa Iya. yang nanti akan dilakukan Anissa untuk memperjuangkan hak-hak mereka, utamanya juga untuk perlindungan para ABK kita? Oke. Saya sendiri sekarang ini sedang bekerja sama dengan Ya. ILO ya, mengikuti 8.7 Accelerator Lab, di mana saya sebagai mahasiswa jurnalistik itu ikut meliput dan membuat artikel-artikel terkait dengan ABK ini. Dan di sini saya bekerja sama dengan ILO dan juga melakukan wawancara dengan berbagai ABK untuk menyebarkan awareness ya terkait ada loh isu kerja paksa di
ini. Sedangkan saya sendiri juga kebetulan berasal dari lingkungan saya juga kebanyakan ABK, sehingga saya juga bisa nih melakukan penyebaran awareness secara langsung juga selain dari artikel saya seperti itu. Oke. Dan itu akan dilakukan segera ya? Iya. Itu juga apakah nanti akan memberikan rekomendasi kepada misalkan Kementerian Luar Negeri yang berfokus pada kebutuhan hak-hak dari para ABK kita atau bagaimana? Mungkin kalau misalnya sekarang ini yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat, karena saya sendiri juga masih kuliah ya, sekarang ini mungkin yang bisa saya lakukan awal-awal kayak di lingkungan kecil, kayak di lingkungan RT seperti itu. Masih kayak lingkupnya belum terlalu luas, tapi apabila nanti bisa terbuka nih kerjasama dengan ILO atau dengan kementerian, itu mungkin bisa dilakukan. Oke, baik. Anissa, pagi hari ini kita pun juga sudah bersama dengan Muhammad Nur, staf program 8.7 Acceleration Lab ILO untuk penghapusan kerja paksa. Mas Nur, selamat pagi. Ini saya manggilnya Mas Nur ya, bagaimana nih? Iya, betul. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga. Ada juga Anissa ini yang bergabung di ujung telepon juga, Mas Nur. Oh iya, salam kenal Mbak. Kita pernah ketemu. Oke, baik. Mas Nur, ini sebagai staf program 8.7 untuk Acceleration Lab ILO untuk penghapusan kerja paksa ini kalau menyoroti ya terkait dengan kasus dari ABK kita di Indonesia bagaimana? Ya, secara umum proyek ILO 8.7 Accelerator Lab ini memang fokus untuk promosi kerja layak di kapal ikan. Ya. Khususnya buat ABK kita yang bekerja di kapal ikan asing di kapal-kapal Cina, Taiwan, Jepang, dan di seluruh dunia, Mbak, gitu. Nah, untuk nanti sistem advokasinya yang akan dilakukan seperti apa ya? Ya, jadi saat ini kami bekerja di hotspotnya langsung, misalnya di Jawa Tengah. Mereka adalah provinsi tertinggi pengirim ABK migran ke luar negeri. Jawa Tengah jadi, itu pusatnya ya? Jawa Tengah, iya. Jadi khususnya di kawasan Pantura. Makanya kami bekerja sama dengan universitas yang ada di Jawa Tengah, khususnya dengan Universitas Diponegoro, di Semarang, kemudian juga ada beberapa lagi di lokasi lain. Jadi kita untuk saat ini menargetkan bekerja sama dengan teman-teman di mahasiswa komunikasi untuk melatih mereka bagaimana membuat liputan-liputan terkait kerja paksa di sektor perikanan gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Mas Nur ini bagaimana? Ya, saat ini karena kita ILO adalah merupakan lembaga tripartit, kami bekerja sama dengan serikat pengusaha, serikat pekerja buruh, termasuk juga dengan pemerintah. Dan tidak lupa kami bekerja sama dengan pihak-pihak swasta lain seperti juga teman-teman mahasiswa ini, di mana mereka pasti memiliki kontribusi yang sangat baik di komunitasnya masing-masing gitu. Oke. Ini nanti memang targetnya hanya mengajak teman-teman mahasiswa atau mungkin juga teman-teman ABK nih yang bekerja juga untuk ikut mereka agar bisa menyuarakan hak-hak mereka. Betul sekali Mbak. Jadi kami bekerja sama juga secara langsung dengan teman-teman calon ABK maupun mantan ABK untuk menyebarluaskan terkait dengan satu promosi kerja layak, kemudian bagaimana kita memberantas kerja paksa di kapal ikan ini melalui mekanisme dialog, kemudian juga kita bekerja sama dengan teman-teman manning agency agar mereka bisa menerapkan due diligence atau uji tuntas terkait dengan pembuatan kode etik mengenai perekrutan, terkait juga dengan mekanisme promosi kerja layak, dan juga terkait dengan bagaimana target pemberantasan kerja paksa ini bisa kita lanjutkan gitu Mbak. Oke, tadi Mas Nur menyebutkan ada kode etik perekrutan untuk ABK. Ya, ini yang diinisiasi oleh ILO seperti apa? Kode etik seperti apa yang diminta? Iya, jadi kita tentu saja melakukan penyelarasan terkait dengan promosi pemberantasan kerja paksa ya melalui indikator kerja paksa tersebut. Jadi yang kita lakukan adalah melatih teman-teman manning agent agar mereka juga memenuhi prinsip
bisnis dan HAM gitu ya. Ya. Jadi mereka perlu kita informasikan terkait indikator kerja paksa, diantaranya penahanan upah, isolasi, kemudian terkait juga dengan pembayaran gaji gitu ya yang adil, kemudian terkait juga dengan mekanisme perekrutan yang aman, dan sehingga mereka teman-teman ABK ini di awal sudah diberikan informasi yang sangat valid dan juga tuntas gitu, Mbak. Oke, campaign-campaign seperti ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dari teman-teman di ILO atau memang baru kali ini nih? Ini karena memang kasusnya sudah cukup banyak baru kita bergerak atau gimana? Ya, jadi sebenarnya untuk di sektor perikanan kita masih belum terlalu banyak ya, khususnya buat teman-teman ABK migran yang di luar negeri gitu. Jadi kita lebih fokus pada land based sektor, misalnya pekerja migran yang bekerja di sektor darat gitu, seperti pekerja rumah tangga, di perkebunan. Untuk yang sektor ABK ini kita masih baru sekali, makanya kita sering banyak melakukan dialog-dialog dan memberikan pemahaman bahwasannya sektor laut ABK ini kerentannya lebih tinggi karena mereka keterisolasian mereka bekerja di laut ini sangat tinggi karena bekerja di waktu yang sangat lama, mereka tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga, tidak tahu apa yang terjadi selama mereka memancing di laut gitu, Mbak. Apalagi juga berkaitan dengan asuransi kecelakaan kerja, apakah mereka mendapatkan atau tidak, ini kita juga nggak tahu begitu ya Mas Nur ya? Betul, karena standar grievance mechanism atau pengaduan kasus itu masih tersebar otoritas untuk penyelesaian kasusnya, Mbak. Gitu. Oke, baik. Ini juga nanti kerjasama dengan kementerian lembaga atau tidak? Ya, tentu saja karena terkait dengan pemancingan internasional kita mesti bekerja sama dengan misalnya KKP, kemudian ada Kemenlu, ada juga Kemenmarves, termasuk juga teman-teman di Kementerian Perhubungan. Jadi terkait dengan ABK migran ini tidak semata bekerja sama dengan misalnya BP2MI ataupun kementerian yang sangat terkait seperti Kementerian Employment atau Ketenagakerjaan, Mbak. Oke, baik. Mas Nur dan juga Anissa tahan dulu, jangan ditutup teleponnya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita simak yang satu ini. Dalam kehidupan berdemokrasi, kita juga mendapatkan hak asasi kita sebagai manusia. Dan sekaligus harus menunaikan kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia ini merupakan pembatasan atas hak asasi yang bisa menjadikan sifat egoisme. Sebagai bangsa yang berbudaya, kita tidak diperkenankan untuk menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam suatu hubungan bermasyarakat. Kita semua patut bersyukur bangsa Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan untuk menuju konsolidasi demokrasi. Kita semua juga berharap bahwa demokrasi dan perdamaian akan tetap tumbuh berkembang di Indonesia. Saya sungguh meyakini jika kita bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga persatuan, maka kita mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Baharudin Yusuf Habibie untuk Kuasa Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional
Ya, kita masih bersama dengan Anissa, mahasiswa komunikasi Undip, dan juga Muhammad Nur, staf program 8.7 Accelerator Lab ILO untuk penghapusan kerja paksa, dan kita masih mengulas terkait kampanye hak-hak kerja awak kapal perikanan. Anissa dan juga Mas Nur masih bersama dengan Pro 3 ya? Ya, Oke, baik. Saya ke Anissa, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing di pagi hari ini ya. Anissa, setelah nantinya campaign-campaign yang disampaikan Anissa ke teman-teman ABK dan juga tentu ini kepada publik ya, apa yang diharapkan agar hak-hak para ABK ini terpenuhi? Karena ini kita melihat bahwa ternyata besar sekali potensi pelanggaran HAM-nya. Silakan Anissa. Ya, kalau setelah nih melalui banyak wawancara dan banyak kampanye, tentu saja harapan saya ingin eh, tidak ada lagi ya kerja paksa di sektor perairan gitu, terutama karena mungkin saya memiliki kedekatan emosional ya, karena Ya. lingkungan saya adalah lingkungan pekerja perikanan, sehingga saya harap tidak ada lagi nih kasus kerja paksa, dan seperti dari manning agensinya juga sudah mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementerian seperti itu. Oke, baik. Kalau Ya, dari Mas Nur, bagaimana Mas Nur? Ini kan juga Mas Nur ini mengadvokasi ya campaign yang digelar oleh Anissa dan kawan-kawan ya. betul. Ya, jadi memang pertama untuk sektor perkutan ABK migran ini memang kita mesti melakukan advokasi yang sangat tuntas terkait Ya. dengan fungsi kewenangan yang ada di Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Tenaga Kerja melalui BP2MI gitu ya, karena masih belum clear proses transisi dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Tenaga Kerja dalam hal misalnya manning agent-nya seperti apa, kemudian bagaimana peran dari pemerintah daerah maupun provinsi gitu. Itu yang mesti kita bantu untuk membuat mekanisme yang lebih bagus dan jelas. Kemudian juga kita di luar negeri juga mesti bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan izin tangkap di perairan internasional. Karena ini mereka hanya fokus pada isu IUU fishing, belum mainstreaming labor rights-nya gitu. Itu yang kita harapkan peran dari teman-teman dari Kementerian Kelautan Perikanan gitu, Mbak. Oke, baik. Anissa dan juga Mas Nur, terima kasih sudah berbincang dengan Pro 3 pagi ini. Nanti kita akan kawal terus ya untuk hak-hak para ABK kita yang bekerja di luar negeri ataupun juga di Indonesia. Terima kasih, Betul, selamat Mbak. pagi, salam Terima sukses. kasih, Mbak. Yuk, sehat selalu semua. Anissa, mahasiswa komunikasi Undip, dan juga Muhammad Nur, staf program 8.7 Accelerator Lab ILO untuk penghapusan kerja paksa terkait dengan topik kita pendengar kampanye hak-hak kerja awak kapal perikanan. Dan tetaplah bersama dengan kami dalam Indonesia Menyapa.